macam batu yang ada di surga, batu yaspis, batu nilam, batu mira, batu zamrud, unam, sardis, ratna cempaka, terus neril, ada lagi yang disebut krisopras, lasuardi, kecubung. Ini semua adalah daftar-daftar batu yang ada di Wahyu 21 yang dikatakan sebagai dinding nanti bangunan di surga. Jadi tidak ada hal masalah ketika kemudian umat Islam melakukan ritual ibadah menyentuh atau mencium batu, menyentuh atau mencium batu Hajar Aswad. Kenapa demikian? Coba kita lihat di dalam sedikit lagi ya. Yosua 24, kalau nggak salah di data nomor 27, tolong ditegur kalau saya salah. Di situ jelas sekali Nabi Yosua ini menerangkan bahwasanya ada sebongkah batu yang kelak di hadapan Allah akan menjadi saksi. Yosua 24 nomor 27, kata Yosua kepada seluruh bangsa Israel, sesungguhnya batu ini, batu dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata yang tidak asing lagi, aiben. Jadi kata aiben itu merujuk kepada sebongkah batu, di mana Nabi Yosua mengatakan batu ini sesungguhnya akan menjadi saksi terhadap Bani Israel, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Elohimmu. Maksudnya apa? Orang-orang yang kemudian menyentuh batu ini yang akan bersaksi kelak di akhirat di hadapan Allah. Jadi tidak ada masalah, hanya saja orang terkadang melihat ketika ada orang mencium batu, menyembah batu, mencium HP, menyembah HP, mencium istri, menyembah istri, mencium sendal, menyembah sendal, itu bahaya. Ya, jadi itu pemahaman idiot yang tidak bisa dikembangkan. Tapi wajar kalau bertanya karena ketidakpahaman. Silakan. Ya, oke, Mbak Gurunda, saya setuju. Jadi memang bukan batunya ya yang menghapus dosa ya, tapi tindakannya itu yang saya garis bawahi. Sama Ya. dengan tai sapi. Betul. Bukan tai sapinya, tapi tindakannya. Ah, itu saya setuju itu, Gurunda. Nah, itu yang jadi polemik. Jadi tapi ya oke lah. Mungkin tadi syukur bagi Gurunda yang jawab. Kalau yang adeseng tadi itu pasti sudah sesat, jadi salah pengertian kan jadinya gitu. Pak Don nggak boleh ngomong orang yang nggak ada. Selamat siang, selamat sore Bang Isandro. Selamat sore Pak Isandro. Bang Isandro, selamat sore. Ya lanjut, Bang Don silakan. Oke. Bisa gantian lagi Bang Suma, aku bertanya ke Bang Suma. Boleh? Ya udah tanya aja. Oke, aku bertanya ya. Begini. Iya, silakan. Oke, ya ini Iya. enak kita diskusi begini, ya kan? Jangan debat kusir kita. Gini Bang ya. Iya, Bang Suma, enak. Sayangnya nggak ada kopinya, campur masako. Iya, lanjut. jadi gini Bang Suma, itu di Timur Tengah ya kita bicara. Ya, pertanyaannya bagus. Saya jawab. Belum. Begini Bang, itu kalau keluar dari Islam ya, ada ayat ya memang ya agak keras ya, saya seperti katakan ya. Kalau keluar dari Islam itu hukumannya ya di halal darahnya gitu, dipotong gitu kan. Mana itu? Bagaimana? Kasih ayatnya dulu bos, kasih ayat dulu. Ada lah, tapi nanti Ya teman-teman carilah, nggak boleh framing sebelum nggak. tapi Kalau nggak ada percaya ayatnya nggak ada itu mengatakan itu. Dan di sana di Afghanistan memang terjadi. Jadi banyak yang akhirnya sembunyi-sembunyi. Bentar. Sama Anda tadi mengatakan ada ayat. Kalau ada ayat berarti di Al-Quran. Di mana? Saya nggak tahu di Al-Quran atau di ya udah, hadits. kalau nggak tahu nggak usah ngomong. Oke, aku buka lah. Tapi percaya nggak ada ayatnya itu? Aku tanya. Iya, silakan. Ada nggak, Bang Suma? Nanya Bang. Saya katakan tidak ada ayatnya. Tidak ada ayatnya. Jadi kalau keluar dari Tidak ada ayat itu, Bang. Oh, tapi pernah ditanyakan itu ada. Aku buka ya, aku cari dulu ya. Ya, cari. Cari dulu ya. Silakan. Bentar.
Bang. Ya, sambil saya cari, oke, kita bicara yang lain aja boleh, silakan teman-teman yang lain. Apa itu? Bentar, Bicara Bang. agama orang nggak boleh asumsi, Kalau kita harus melihat, ada datanya. iya. Di Islam itu kaidahnya gini. Al-Qur'anul Karim menjelaskan bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufran lam yakunillah liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Islam lalu murtad, kemudian Islam lagi, lalu murtad lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan lurus. Tidak ada perintah untuk dibunuh. Beda ketika kita melihat di dalam ulangan ya, di ulangan berapa itu ya? Ulangan 27 ya. Ulangan 17 nomor 2. Di ulangan 17 nomor 2, apabila di tengah-tengahmu, di salah satu kemudian lingkunganmu, ada yang mengajak kamu untuk murtad, maka bunuhlah. Ini perintah di dalam ulangan, benar nggak sih? Ulangan 17 nomor 2. Coba Anda baca di sana, bagaimana kemudian perintah ini sangat valid, membunuh orang-orang yang meninggalkan ajaran yang kemudian diajarkan oleh para nabi. Apabila di tengah-tengahmu, di salah satu tempatmu yang diberikan Tuhan kepadamu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan ilahmu dengan melangkahi perjanjiannya, maka perintahnya apa? Bunuh. Perintahnya bunuh. Itu jelas itu. Tidak diragukan. Di dalam ulangan 17 Anda bisa baca sampai di data nomor 5. Maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar dari pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Ini jelas. Dan saya memang tidak pernah kemudian membaca data ya di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru yang dimiliki oleh orang Kristen. Adanya data yang sama seperti Al-Quran. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Itu saya tidak pernah menemukan data yang seirama dengan data yang ada di dalam kitabnya teman Kristen. Malah kalau kita melihat di dalam Markus 16, di situ sangat jelas dikatakan yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Ini yang saya khawatirkan terjadi apabila orang-orang Kristen mayoritas di negara ini. Saya hanya khawatir itu terjadi. Bukan berarti akan terjadi, pasti terjadi. Tapi saya khawatir karena di situ sangat jelas ditekankan apabila percaya baptis, apabila tidak percaya hukum. Nah, ini bahaya. Ya mudah-mudahan sampai kapanpun tidak akan pernah mayoritas, tapi tetap minoritas supaya bisa damai sejahtera Indonesia ini. Oke Bang Suman, nanti kita bahas itu ya. Yang ini aja dulu, saya udah dapat haditsnya nih. Al-Bukhari 3017. Siapa yang mengganti agamanya? Al-Bukhari 3017. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Silakan. Bukhari ya? Bukhari 3017. Bukhari? Ya. Bukhari berapa Pak? 3017. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Siapa yang... Oke, baik. Jadi 3017. Jadi kalau kita menerima sebuah pernyataan hadits, kalau dikatakan hadits ya, berarti kita harus mendudukkan masalah ini dengan banyak aspek yang kita libatkan. Ayat suci Al-Qurannya ada nggak yang mendukung? Kalau tidak ada, berarti hadits ini cacat karena tidak ada dukungan dari Al-Quranul Karim.
Seperti itu, saudara John. Ada juga di Nasai 4059 kalau nggak salah ya. Nggak ada Data gurunda yang itu. sama. Di 3017 Iya, Bukhari nggak ada gurunda. 3017 tentang puasa. Wah, Dok, Ada. ini Mengganti agama. kok jelas sekali di sini loh. Rasulullah bersabda, ini ada bahasa Arabnya. Itu. Kemudian Sumbernya dari bawahnya, mana, bro? siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia, di Bukhari 30:17. Ada juga di Nasai 40:59. Salah. Nasai Salah. berapa? Nasai berapa? 40:59. 4059. Kalau yang di Bukhari tadi emang nggak ada? Nggak ada. Nasai. Ini di konsultasi syariah Islam loh, Tom. Itu yang ini sudah dijelaskan tadi Bang Juma. Itu tadi mendapati kembali kafir setelahku. Iya, itu memang itu. Tadi udah Bang Juma udah jelaskan itu tadi ya Bang Juma ya. ya. Ini mengenai Bukhari saya bacain 30:17. aja itu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh jangan sampai aku mendapati kalian kembali kafir setelahku. Sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Tidaklah seorang menanggung kejahatan ayahnya serta kejahatan saudaranya. Itu bunyinya di sana. Itu Bukhari 30:17 ya? Bukan. An-Nasai 40:59. Itu Kalau yang malah Bukhari- di situ judulnya itu keharaman pembunuhan. Di Bukhari 30:17. Ya itu nggak ada itu tadi yang pertama. Kok bisa nggak ada sih? Yang jelas yang dimaksud itu tadi udah diterangkan Bang Nyoma gini ya Bang Don, bahwa orang yang memang ini ada beberapa negara sih yang salah persepsi begitu seperti negara yang Anda maksud tadi, bahwa orang yang murtad itu ya mengkhianati agamanya, kemudian dia kembali untuk menyerang Islam, inilah yang dimaksud. Itu dijelaskan Nah, lagi itu. Bang Nyoma, itu yang ya. dimaksud. Itu yang dimaksud. Iya. Kembali menyerang agamanya, gitu Iya. ya. Tapi kalau dia keluar saja enggak ya? No problemo, nggak ada masalah. Kalau di Indonesia itu dia murtad menista agama ya jadi DPO kayak Saifuddin Ibrahim kena hukum 156A begitu. Iya, itu kan penghinaan ya, penghujatan Ya sama itu mengkhianati gitu loh ya. Apalagi kembali menyerang agamanya itu kelar urusan. Itu kira-kira terjawab ya. Tadi Bang Juma udah jelaskan sih. Lanjut Bang Juma. Makasih. Oke. Iya, jadi iya. Jadi tidak ada kemudian perintah mutlak ya. Ini sifat daripada hadis ini sifatnya adalah temporer. Pada saat itu memang negara Islam lagi berdiri, pengadilan yang resmi adalah pengadilan syariat Islam, pemerintah yang ada adalah negara Islam. Jadi hukum yang diterapkan adalah hukum Islam. Ini berlaku pada negara-negara Islam yang mana pelakunya kemudian menyerang pemerintah. Jadi siapapun, sama seperti di negara kita ini, ketika ada teror, ditangkap kemudian menyerang negara resmi, maka hukumnya pasti dihukum mati. Kalau meneror pemerintah, melakukan pembunuhan dan seterusnya, itu sama kedudukannya dalam mata hukum negara, hukum positif dan hukum agama. Karena Islam ini adalah sebuah agama yang bisa dijadikan sebagai asas negara, maka sebagai negara yang berdiri berdasarkan Islam, maka ketika kemudian ada orang yang murtad meninggalkan negara tersebut, lalu kemudian kembali menyerang negara ini, maka mutlak adanya orang tersebut dihukum mati. Itu kalau dia tertangkap. Tapi kalau dia tidak tertangkap, siapa yang mau dihukum mati? Karena ini dianggap sebagai pemberontak, orang ini dianggap sebagai teroris di dalam agama. Ingat, ini terjadi kalau negara Islam yang sedang berlaku. Jadi asas-asas hukum-hukum Al-Quran yang harus berlaku. Hanya saja di dalam Al-Quran tidak ada perintahnya.
Tidak ada perintahnya. Bahkan yang ada di Al-Quran, innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu. Artinya gini, ayat ini menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kemudian murtad, lalu kemudian masuk Islam lagi, lalu kemudian murtad lagi. Artinya ini ada pembiaran, tidak ada pembunuhan. Andaikan saja murtad langsung bunuh, tidak ada ayat ini. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran. Malah barang siapa yang kemudian beriman masuk Islam, lalu kemudian murtad menjadi kafir, lalu kemudian masuk Islam kembali, lalu keluar lagi menjadi murtad lagi, lalu setelah murtad semakin gila kekafirannya, semakin menjadi-jadi kekafirannya, Allah tidak katakan bunuh, tidak. Allah cuma mengatakan Allah lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Allah tidak memberi petunjuk kepadanya, tidak mengampuni dosanya, dan tidak memberi petunjuk jalan yang lurus kepadanya. Tidak ada perintah maka bunuhlah, itu enggak ada. Padahal ini kaidahnya sudah berentetan. Sesungguhnya orang yang beriman masuk Islam, lalu keluar Islam, lalu masuk Islam lagi, lalu keluar Islam lagi. Setelah keluar dia semakin jadi-jadi kebenciannya terhadap Islam, nggak ada perintah bunuh. Makanya hadis yang tadi itu nggak bisa ditegakkan kecuali ada hukum syariat yang membolehkan, yaitu negara berasaskan hukum Islam. Dan kalau benar-benar dia kembali menyerang Islam, maka dia sudah jatuh pada kondisi teror. Dia adalah pemberontak, maka wajib hukumnya ditangkap. Putusan syariat, pengadilan syariatlah yang akan menentukan posisinya dibunuh atau tidak. Tapi kalau di Al-Quran tidak ada perintah itu. Sudah berapa banyak orang yang murtad, tak ada satupun yang dibunuh, disakiti pun tak ada. Demikian. Allah. Dari itu Bang Don, hati-hati membawa hadis. Boleh ditambahkan Gurunda sedikit, mohon maaf. Ya. Ya, silakan. Kita sapa dulu Bang Senggol. Selamat sore. Muslim apa Kristen Bang Senggol? Pak Desuki dari tadi juga nganggur itu. Halo, selamat sore. Lanjut ngomong dulu ya, saya buat terima jawabannya nih, karena banyak taksisnya nih, hadis ayat. Muslim apa Kristen Bang Senggol? Setengah Islam, setengah Kristen. Waduh. Tuh, kau jangan seperti kue lapis lah, yang benar. Keluarga Kristen kawin sama orang Islam. Host promo akun dulu host. Host promo akun dulu host. Ya, yang di bawah ada 2 juta orang, silahkan di follow Mario Bros, silahkan. Ya, untuk teman-teman di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan. Kaiser Nero Claudius berkalam kaul pasal live Kiki 3.0 dibantu tetep layar sampai pecah. Dan follow akun host narasumber di atas ya. Dan saya sendiri moderator. Untuk Tritung harap diskusi dasar pengetahuan dengan menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik, narasi, literasi, kolerasi, konspirasi. Tidak menggunakan diksi, asumsi, logikal polisi. Apalagi cocokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer penonton mendapatkan edukasi, debat tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. Kiki 3.0 dakwah inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, selamat kebingungan buat kalian yang kebingungan. Sekian, terima gaji, stay tune. Silakan. Masya Allah, subhanallah. Luar biasa promosi. Luar biasa. Mantap. Iya, teksnya dari saya tadi. Ya, lanjut. Oke, Bang Suma. Tadi yang Bang Suma bilang di Markus berapa tadi itu? Ayo kita bahas. Sekarang giliran Anda. Yang di Markus berapa yang Anda katakan tadi? Ini saya tuh dengerin mereka itu kayak apa ya? Ini Alkitab tuh mau didebatin sampai pada mati juga nggak ada habisnya sebenarnya. Ini Pak Senggol, Muslim apa Kristen? Kalau nggak jelas saya turunin ya. Kenapa?
Ini Pak Senggol ini Muslim apa Kristen? Kalau nggak jelas saya turunin. Kalau tidak mau menjawab identitas Bapak. Saya dulu Kristen, sekarang Muslim. Oh, ya udah. Cuman gitu. Oh, iya. Kan dari Di tadi bawah- saya jelasin, Mas. Jangan Iya, galak-galak lah. iya, Nyari iya. duitnya di sini kok. Enggak, saya nggak nyari duit, nggak duit. Bapak stay di sini ya, di bawah. Sebentar Pak, sebentar Pak. Bapak stay di sini, di bawah nih yang di bawah. Bilang, host Ya, jangan dikirim udah, gift, yang dikirim gift narasumber aja gitu ya. Saya nggak nyari uang di sini, ya, ya Pak. Oke. Iya, stay di sini aja sambil tap-tap layar, oke? Enggak, ini Iya. sambil ngeliatin kerja ini. Iya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Pak Senggol. Ya, Kalau lanjut. nggak mau dialog nggak usah naik, toh gampang kok. Teret tet 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 tet. Akhirnya udah siap. Udah lengkap datanya, baru enak kita bahas. Dia harus lengkap sama data. Mana dia? Bentar ya. Nah, jadi nggak bisa kalau di dalam ilmu hadis itu ataupun ilmu yang harusnya ilmu itu muhakam ataupun ilmu muhakam ini untuk diambil sebuah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ini sebuah hadis. akun Avi yang asli ya? Ya. Oh iya, ya udah. Karena aku Nah, sering banget masuk ke akun Avi yang nggak asli. Iya. Ada yang mau disampaikan Mbak Elsa? Enggak, ya mastiin aja. Aku lagi ngecek-ngecekin nama-nama kalian, lagi tak add-addin semua, jadi saya nggak salah Waduh, masuk. kok jadi begini curhat sih? Terusin dong ke topik. Iya. Ya. Jadi biar yang Kristen yang isi dulu ya Mbak ya. Iya, Makasih ya nggak Mbak. apa-apa. Makasih ya, Ya, sama-sama. di bawah tap-tap Iya, layar ya Mbak. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Tapi karena saya nggak punya device dua, kalau ada yang bisa bukain data itu lebih enak gitu kan. Cuman nggak ada, nggak apa-apa, kita bahas aja ayatnya. Jadi gini, emang benar hadis tersebut itu benar, itu dalam Sahih Bukhari dalam kitab Fathul Bari emang ada hadis yang kata Nabi gini. Ada orang yang menanyakan kepada Nabi, bagaimana dengan orang yang murtad? Kata Nabi, faktuluh, bunuhlah dia. Arti bunuhlah dia, apakah itu setiap amar? Kita akan mengambil dalam ilmu usul dulu. Apakah ada yang semuanya ada amar lil wujub ataupun amar lil ibahah? Nah, itu ada dua pembagian dalam usul ataupun dalam ilmu mantik sendiri. Perintah itu ada yang berupa kebolehan, ada yang berupa amarah. Cuma sekedar karena marah, paham nggak? Jadi ibarat gini, kalau kita nih marah, kayak mana nanti kalau ketemu si A, sedangkan si A itu kita udah tahu dia yang nyolong HP kita, apa yang kita bilang? Ketemu pijak aja kepalanya, gorok aja lehernya, paham nggak? Nah, itu maksudnya gini, bukan perintah yang menjadi mutlak. Jadi korelasi hadis yang tadi, yang dikatakan yang Bang Don Juan bawa tadi, hadis tadi, itu penunjukan gini. Itu kejadian, Al-Quran kan tahu asbabun nuzul nggak? Asbabun nuzul kan kenapa sih ayat ini harus turun? Hadis juga. Kenapa hadis ini harus dibicarakan? Nah, itu dalam hadis. Ada alasan kenapa hadis itu keluar. Hadis itu keluar dalam konsep al-qatil, artinya apa? Konsep perang. Nah, boleh dibuka sekarang di At-Taubah. Di At-Taubah 29, di sini dibahas dengan lafal qatil. Bunuhlah mereka, arti bunuhlah mereka, perangilah mereka. Mereka yang mana? Mereka yang yang tidak mengharamkan apa yang telah aku haramkan dan tidak membenarkan agama yang benar di situ dalam At-Taubah 29. Kita lihat kodeks bahasa nih, al-qatil. Al-qatil. Kenapa sih harus ada alif? Nah, ini kan yang jadi masalahnya. Jadi seperti abang bilang di Iran ataupun di negara mana yang alhamdulillah di negara tersebut yang murtad dibunuh itu orang yang salah mengartikan ayat, yang nggak pelajari bahasa Arab sekalipun mereka orang Arab. Nggak semua orang Arab paham arti bahasanya sendiri. Contoh ini al-qatil ini diperhatikan di alif ini ya. Kalau dalam bahasa kita bahasa sendiri, astagfirullah jatuh lah. Ini saya agak buru-buru. Nah, bahasa kita tahu nggak kalau dalam bahasa Indonesia ada yang namanya imbuhan. Contoh bunuh. Kata-kata bunuh ini beda kalau menjadi membunuh. Beda kali menjadi pembunuh. Beda artinya. Beda menjadi saling bunuh. Begitu juga kata-kata qatala. Kata-kata qatala dia akan beda menjadi kata-kata aqtala. Aqtala ini beda arti. Kata-kata qatala ini juga beda arti. Nah, misalnya ada alif di sini.
Semua ini memiliki tujuan. Semua ini memiliki tujuan. Kenapa sih harus ditambahkan alif? Kenapa sih harus ada alif setelah ka? Ini menjadi pelajaran. Untuk apa semua ini? Nah, mari kita lihat. Ya, apa sih tujuan kalau seandainya ada alif di depan ka sendiri? Kita lihat dengan dawa. Mana dia? Tadi udah saya buka, udah hilang lagi. Bentar ya. Nah, jadi kita bahas aja. Adanya qa di situ untuk menunjukkan faedah musyarakah baina isnen. Arti musyarakah baina isnen adalah untuk menunjukkan kata saling ini dia. Nah, perhatikan. Mauzunuhu qatala yuqatilu, ada alif ya. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan qitalan. Tujuannya aja wabinahu li musyarakati bainal isnen. Ingat, bainal isnen. Ingat sekali lagi, bainal isnen. Ingat sekali lagi, bainal isnen. Apa sih bainal isnen? Artinya kata-kata bunuh ini jika terjadi ini dia. Baina isnen, di antara dua. Jadi misalnya saya buat kata-kata kan qatala Zaidun Amran. Telah dibunuh oleh si Zaid dengan Umar. Ini pure Zaidun ini yang bunuh Umar. Tapi kalau kata-kata qatala, ada kata-kata ini saling bunuh nih. Jadi maknanya itu saling. Nah, ada alif di sini. Nah, jadi makna arti kata itu saling. Nah, Zaman udah ketinggian nanti nggak ngerti dia. Cukup Bang kira-kira. Nah, enggak, closing aja, closing. Closingnya tuh gini. Salah satu kalau di dalam saling, artinya saling dalam keadaan saling peperangan, berkecamuk perang. Harbi. Yang kedua, termasuk yang halal darahnya itu murtad. Jadi jangan salah konsep. Enggak semua murtad begitu murtad dibunuh, bukan. Tapi dalam kasus perang itu menunjukkan apa? Kata Nabi, kalau di dalam perang orang yang keluar daripada agamanya itu dibunuh. Apa jawabannya? Ada di At-Taubah 36. Apa kata Nabi? Semua orang musyrik itu sama. Tidak, Nabi mengatakan semua orang kafir itu sama. Tapi di dalam Al-Qur'an sendiri orang musyrik itu sama di dalam At-Taubah 36. Menunjukkan apa? Musyrik itu yang pertama kafir. Dari kecilnya sudah musyrik kepada Allah. Yang kedua riddah ataupun orang murtad. Yang dimana dia sudah mendapat kebenaran, dia musyrikan Allah. Hingga akhirnya keluarlah hadis yang tadi. Apa hadis? Apabila engkau mendapati orang murtad, maka bunuhlah dia. Dalam konsep perang. Jangan salah, dalam konsep perang. Selesai. Tap. Itu dia. Oke, dalam seperang. Ini kan ada juga ini di Al-Bukhari loh. Ini aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la. Ya, ada iya, Abang. Kalau Abang buka Al-Bukhari itu kata-katanya pasti qatilu. Ada alif di depan kaf. Kan saya udah bahas tadi. Setiap yang ada alif di depan huruf awal ataupun huruf dasar itu semua bermakna saling. Tahu nggak arti saling, Bang? Misalnya saya bilang, aku makan Bang Don Juan, berarti cuma saya makan. Tapi enggak, aku saling aku dan Bang Don Juan saling memakan. Kalau saling, you know lah arti kata saling gimana, Bang. Jadi dalam bahasa Arab sendiri, kalau di depan kata-kata tersebut ada alifnya, alif mati ataupun alif ziyadah namanya, itu tujuannya untuk memberi imbuhan saling. Pasti Bang Don Juan setuju dong, dalam bahasa Indonesia saja ada yang dinamakan imbuhan. Membunuh, dengan pembunuh, dengan dibunuh, dengan saling bunuh, semuanya memiliki makna yang berbeda. Setuju ya? Nah, begitu juga kata-kata dalam bahasa Arab. Qatala, aqtala, yuqatilu, istaqtala, mustaqtilu, itu semua beda-beda, Bang. Beda-beda arti gitu, Bang. Baik, cukup. Oke, Bang Daman. Udah bro. Bang Don udah ya kembali ke topik tadi ya Bang Don ya. Ya, sebentar Bang Andi, sebentar dulu. Itu bagus penjelasannya, aku paham. Tapi ini ada sebagian di negara Arab, Afghanistan yang sekarang yang Ya kan dikuasai tadi udah oleh saya jelaskan itu mereka salah menafsirkan apa yang dia baca. Begitu loh. Dan mereka juga kan udah dijelaskan Bang Juma tadi itu bahwa orang Bang Don kan udah dijelaskan tadi itu. Oke, salah menafsirkan ya. Iya, kan sudah dijelaskan tadi oleh Bang Juma. Oke, nggak apa-apa. Udah, aku setuju, nggak masalah. Itu berarti salah. Teroris kan juga salah menafsirkan. Iya memang salah. Siapa bilang teroris itu baik? Salah, itu melanggar itu. Ya jelas lah. Ya, Udah, Pak, disederhanakan saja. Oke, kembali ke topik ya.
Balik ke topik, Oke, silakan. baik. Silakan Bang Juma, apa tadi topiknya itu untuk Markus apa tuh tadi? Silakan Bang Juma. Iya, Bang Suma tadi ambil di itu. Di mana itu? Markus berapa? Markus 9 ayat 42. Apabila Markus orang 9. menyesatkanmu, maka lebih baik baginya dikalungkan batu kilangan dan dibuang ke laut. Coba buka itu. Seingat saya itu sih Markus 9:42. Markus 9 ayat 42 ya? Iya, seingat saya di situ, coba dibaca. Oh iya benar. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dikaitkan pada lehernya, lalu dia dibuang ke dalam laut. Buset. Siapa yang menyesatkan ini? Konteksnya di sini. Siapa yang menyesatkan ini? Konteksnya di sini. Iya, pertanyaannya gimana nih Bang? Ini siapa yang menyesatkan ini? Pertanyaannya gimana Bang? Ya artinya kalau ada orang yang ngajak murtad, ya mengajak keluar dari agama Kristen, yaitu batu kilangan ditaruh di lehernya dibuang ke laut. Oh bukan itu maksudnya. Ini ada ayat berikutnya. Ini bukan menyangkut masalah agama yang menyesatkan, bukan. Ya di Markus itu kan Kristen belum ada Bang. Itu agama Yahudi di situ dulu. Oh, terus Markus Kristen kitabnya apa? Konteksnya iya, Kristen kan kan Yesus kan ini kan kisah Yesus ini di Perjanjian Baru. Kristen belum ada, ya. Yang di situ kan agama Yahudi yang berlaku saat itu. Yesus melakukan pengajaran tentang hukum kasih, ya. Kalau di sini kita baca dulu ya supaya jangan salah tafsir ya. Ayat selanjutnya nanti ya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini disebutnya anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya sebuah batu kilangan dikaitkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Ada ayat selanjutnya. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada tangan utuh, kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Itu ada ayat selanjutnya. Bukan bicara menyesatkan, menyangkut masalah keimanan ini. Coba maksudnya kata gini, percaya itu apa, Pak? Coba Anda pahami kata percaya itu apa? Iya, ini maksudnya Bukan gini, masalah agama itu, kata percaya itu. bukan dari agama keimanan. Bahasa Yunani, bukan murtad ini, bahasa bukan masalah Yunani, murtad. skandalize juga bisa diartikan murtad. Bukan Bang. Coba kalau aku baca gini ya, ini kan di ayat selanjutnya dijelaskan lagi loh. Jika tanganmu menyesatkan engkau, ya, penggallah. Skandalizo dalam bahasa Yunani itu bisa diartikan murtad juga. Iya, tapi ini kan bicara keimanan. Bahasa Yunaninya skandalizo di situ. Oke, aku Skandalizo jawab dulu. itu bisa diartikan murtad. Ya. Enggak, maksudnya gini, kalau dari ayat ini ya, ini tafsiran ya, kalau keimanan kami ya, itu kan dikatakan juga ayat selanjutnya, ya kan? Itu kan anak tadi disebut baru, kalau tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada kedua tanganmu. Maksudnya gini, kita percaya keberadaan Tuhan, kita percaya, kita mengikut Yesus, ya di sini ya. Kita percaya apa yang diajarkan oleh Yesus. Tapi kita masih ada istilahnya kita masih menyimpan menduakan dia. Istilahnya masih menyimpan seperti ada hal-hal yang tidak ini di mata Tuhan ya, seperti kita punya jimat-jimat ya kan. Kan banyak itu orang Kristen begitu. Ya,
banyak ya. Jadi dia percaya Tuhan tapi dia masih percaya yang sihir-sihir, percaya dukun. Ya. Jadi itu sama dengan menduakan Tuhan. Halo. Noise Bang, noise. Nggak ada yang noise, terusin aja, nggak ada. Oke, ya. Tadi noise Bang. Jadi gitu, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus fokus ya kepada Dia. Jangan ada hal-hal yang menduakan Tuhan ya, hal-hal ya seperti itu kita masih percaya yang hal sihir ya, guna-guna ya, yang begitu. Jadi tinggalkan semua. Jadi kalau dari salah satu anggota tubuhmu, jadi jangan karena itu yang menghambat engkau untuk menerima keselamatan. Terkadang begitu, kita sebagai orang percaya masih juga percaya hal-hal yang di luar dari keyakinan kita kepada Tuhan. Banyak yang begitu maksudnya. Jadi kita harus tanggalkan. Jadi kalau tanganmu menyesatkan engkau, potonglah. Ya kan? Atau matamu, cungkilah. Kan ada ayat juga yang lain yang mengatakan itu. Kalau matamu yang menyesatkan engkau, ya melihat sesuatu yang kurang baik, ya ibarat seperti gitu, cungkilah. Begitu. Jadi kita harus mengenal Tuhan itu ya dengan sepenuh hati. Ya, jangan suam-suam kuku istilahnya gitu Bang. Jadi bukan ini murtad yang maksudnya dia dari agama sebelumnya dia pindah baru ini kan dia sebut anggota tubuh loh. Iya kan? Begitu Bang. Oke, silakan. Bang Andi? Ya, Bang Juma. Cek, Bang, cek. Oke. ya normal. Suara saya kedengaran? Iya, baik. Ada beberapa data di dalam Bible yang memang konsentrasinya terhadap perintah membunuh orang yang murtad atau yang mengajak murtad. Jangan mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang padanya, jangan mengasihi dia, jangan menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga dia mati. Ulangan 13 nomor 6 nomor 10. Ulangan 17 nomor 5 yang saya katakan tadi, laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Ulangan 13 nomor 20, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu. Bang, satu-satu ayatnya coba kita Dan bahas. tumpaslah, sabar Bang. Salah satu aja dulu. Dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta isinya dan hewannya. Ini bahaya nih. Ulangan Jadi berapa tadi, Bang? dikatakan di dalam ulangan 13 nomor 12 sampai nomor 16. Saya bacakan dulu ya Bang ya. Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang durzila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada ilah lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki dan menanyakan baik-baik. Jika ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, ini belum murtad, baru diajak untuk menyembah ilah lain, maka bukan cuman yang mengajak itu yang dibunuh, tapi yang diajak pun harus dibunuh. Maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu. Coba bayangkan, tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya, bahkan hewan pun ikut dilibatkan dibasmi. Orang-orang yang tidak terkait pun dihabisin. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan dan harus kau bakar habis kota itu dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Elohim. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Saya baca dari nomor 12-nya. Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu untuk kamu diami, kau dengar orang berkata, kamu hanya mendengar ini, kamu dengar orang berkata, ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota. Mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada ilah lain yang tidak kamu kenal.
maka harus engkau memeriksa, menyelidiki dan menanyakan baik. Jika ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan juga hewan-hewannya. Demikian. Oke, Bang Suma. Aku udah baca, udah dapat kok di situ di ayat 12 ya. Ini di ulangan ya. Ini perikopnya berjudul ya. Ini tentang peringatan terhadap umat Israel yang menyembah berhala. There is an incoming call. Please pick up. Ya, artinya murtad, meninggalkan ajaran penyembahan kepada Elo Musa, Elo Abraham. There is Iya. Halo. Ya. Bro Jim. There is an Ya, lanjut Bang, lanjut. Tunggu Bang. Tunggu, ini ada telepon masuk nih, aku reject dulu nih. Jadi gini Bang Suma, ya. Dosa terbesar ya di mata Tuhan ialah penyembahan berhala, Bang Suma, dan saya yakin di umat Islam juga begitu. Dosa terbesar adalah menyembah berhala, menduakan Tuhan. Ya, jelas ini orang yang beragama, umat Israel yang dituntun keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan menuju tanah yang dijanjikan, itu melewati perjalanan yang panjang dengan keluh kesah, dengan orang Israel yang begitu kurang setia kepada Tuhan, makanya turun hukum Taurat, ya kan? Di situ jelas Tuhan kesal. Di hukum Taurat juga dijelaskan, aku Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan gak mau ada penyembahan berhala. Jadi itu bisa dikatakan murtad memang. Yang tadinya menyembah Allah, terus dia menyembah ilah-ilah lain, dewa-dewa. Jelas Tuhan keras di situ dikatakan. Di ayat yang itu. Jadi jelas Bang, ini penyembahan berhala ini. Ya, bukan dia dari agama Yahudi pindah ke agama lain, bukan. Ini penyembahan berhala yang tadinya percaya kepada Allah Elohim, ya, tiba-tiba dia menyembah berhala. Itu maksudnya Bang. Iya, jadi itu Bang, orang yang menyembah berhala itu hukumannya itu kafir. Baik. Iya kan? Kalau misal, udah. Silakan. Ya. Udah ya. Jadi kalau misalnya Jadi kalau misalnya di tengah-tengah mereka muncul kemudian orang yang mengajak menyembah Yesus, Bro Jim. maka mereka wajib dibunuh, diperangi semua ya kan sama Israel. Benar nggak Bang? Bro Jim. There is an incoming call. Please pick up. Misalnya penjelasan There is an incoming call. Please pick up. Bang Juan, Bang Don Juan itu di mute dulu aja dulu. Tunggu Pak. Ya, jadi kalau misalnya penjelasan Abang ini dijadikan sebagai standarisasi daripada Yesus, maka wajarlah kemudian orang-orang Yahudi tidak mau menyembah Yesus. Karena ternyata kalau menyembah ilah lain selain daripada ilah yang berfirman kepada Musa, Nabi Musa alaihissalam, maka perintahnya bunuhlah. Jadi kalau ada misalnya misionaris yang datang di tengah-tengah orang Yahudi mengajak menyembah Yesus, maka misionarisnya ini wajar kalau dibunuh. Betul nggak? Begini Bang Suma, ya. Ini kan bercerita tentang perjalanan umat Israel ini, yang bangsa yang tengkuk lutut, ya. Bangsa yang bebal lah istilah ininya ya. Tuhan sudah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, ya, menuju tanah yang dijanjikan. Terus mereka tidak setia dengan menyembah berhala, ya. Itu dulu itu kan belum ada agama Yahudi Bang, cuma agama cuma percaya satu Tuhan. Di situ belum ada agama Yahudi, belum ada Yakub di situ. Jadi jelas Tuhan keras kepada mereka, kepada umat Israel, jangan menyembah berhala. Iya. Kita udah paham. Kalau itu kita sudah paham. Yang jadi permasalahan sekarang ini, kalau ada misionaris gereja Kristen yang datang di tengah-tengah Yahudi ngajak nyembah Yesus, apakah data ini berlaku? Dibunuh misionarisnya, ditumpas misionaris ini. Berlaku tidak itu?
Karena Ya, kalau- mereka yakin sekali bahwa misionaris ini akan mengajarkan menyembah ilah lain. Gimana Bang? Ya oke Bang Suma, saya tahu, saya paham maksudnya Iya. gitu. Misionaris itu Iya. bukan menyembah berhala Bang. Mereka tidak mengajarkan menyembah Yesus? patung, menyembah menyembah Tuhan. Lah Tuhan yang Yesus kita. itu berhala. Di situ kita berbeda. Yesus itu berhala Bang. Yesus itu kan Allah, Allah yang menjadi manusia. Selain daripada Bang Suma. selain daripada pencipta langit dan bumi, itu adalah berhala. Yesus itu berhala, dia berhala dalam bentuk manusia. Nah sekarang pertanyaannya adalah ketika ada misionaris orang Kristen datang di tengah-tengah orang Yahudi mengajarkan menyembah anak Maria, pantas tidak dibunuh oleh orang Yahudi. Itu poinnya. Itu berbeda Kok jadi banget, tertawa Bang. ya? Berbeda konteksnya. Loh kok berbeda? Berbeda. Di Tuhannya Katolik orang Kristen itu Bang. mengajarkan menyembah satu Tuhan, Bang. Bang. Cuma bukan menyembah Iya, tapi- berhala. Iya. Dengar, Yesus itu berhala. Mana berhalanya? Coba jangan tertawa dulu. Kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi Hosea 11 nomor 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala, tidak membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan aku bukan manusia. Yesus manusia itu bukan. Ya itu kita kembali lagi ke ketuhanan Yesus lagi kalau begitu. Tidak, ini yang kita perjanjian lama ini Bang Suma. Kita bicara perjanjian lama. Bilangan 23 nomor 19, Allah bukan manusia, Allah bukan anak manusia. Yesus manusia, Yesus anak manusia. Nggak bisa, Yesus lolos, nggak bisa. Begini Bang Yeremia Suma. 10 nomor 6, sabar. Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang sama seperti Elohim. Ya Tuhan, Engkau maha besar. Tidak ada yang sama seperti Engkau. 2 Samuel 7 nomor 22, sebab itu Engkau maha besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau. 1 Tawarik 17 nomor 20, ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, tidak ada ilah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Lalu berbicara mengenai Yesus, Ibrani 2 nomor 17, itulah sebabnya maka dalam hal ini Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Yesus menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah. Jadi Yesus ini manusia yang sama dengan saudaranya, yang harus setia kepada Allah untuk mendamaikan seluruh dosa manusia. Jadi kalau menyembah Yesus, ya menyembah berhala. Gitu Bang, makanya orang Yahudi tidak mau mengakui Kristen ini sebagai saudara dalam berkeyakinan, tetapi dianggap sebagai Abu Dasalah, bidat yang harus dijauhkan. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitabnya mereka, di dalam Talmud, orang-orang Kristen itu dianggap sebagai binatang yang menjadi penghuni kekal di dalam neraka. Gitu loh Bang. Lanjut. Oke Bang, gantian Bang ya. Jadi gini, ini berbicara konteksnya pada saat Exodus ya, Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Kalau disambung-sambungkan dengan Katolik, Yahudi saja belum ada. Ya, agama Yahudi aja belum ada, baru Musa di situ hukum Taurat. Jadi nggak nyambung Bang kalau Bang Suma hubung-hubungkan dengan Katolik, dengan Kristen. Kristen itu perjanjian baru malahan. Katolik juga di perjanjian baru. Yahudi saja belum ada, ini hanya baru percaya pada Tuhan, satu Tuhan. Makanya wajarlah Tuhan mengatakan di hukum Taurat, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah ilah-ilah lain, menyembah berhala. Itu maksudnya. Jadi tidak relevan kalau dikatakan ini murtad dari agama. Murtad kan dari terbagi juga, bukan cuma dari satu agama ke agama lain, tapi dari Tuhan ke akhirnya penyembah berhala. Bang Nasri Sukran. Yang kita bicara tadi itu kan konteksnya yang sudah punya agama seperti Muslim akhirnya murtad gitu kan, Kristen jadi mualaf begitu Bang, konteksnya yang kita bicara tadi. Yang Bang Suma bawa ini ya, ini memang Tuhan keras kepada orang penyembah berhala. Saya ngerti. Nah, begitu juga di Muslim dikatakan kafir juga kalau orang penyembah berhala. Itu Bang maksudnya Bang. Jadi nggak masuk kalau dicocokkan di situ Bang. Sekarang oke, baik.
Baik. Orang-orang Yahudi kalau dia meninggalkan Yahudi menjadi Kristen itu murtad namanya. Murtad itu kalau orang Yahudi tiba-tiba menjadi Kristen, dia murtad. Nah, ketika dia menjadi Kristen, maka wajib hukumnya kemudian diperlakukan data yang tadi. Kenapa? Karena seketika Tuhannya menjadi makhluk, yaitu Yesus manusia. Dikatakanlah dia sebagai penyembah ilah lain, karena Yesus itu bukan Elohim yang mereka sembah. Yesus itu ciptaan Elohim. Itu poinnya yang harus dipahami dengan baik. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai perintah yang tadi, kan saya sudah katakan bahwa saya Ulangan 13 nomor 20, apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan. Nah, kota yang diberikan misalnya tanah Kanaan. Tanah Kanaan tiba-tiba muncul misionaris di sana mengajak menyembah kepada Yesus, harus dijalankan, ditegakkan hukum ini, dibunuh. Nah, yang terkait ini bunga apa bagusnya ya, tanda-tanda akan dibunuh yang terjadi terhadap ajaran misionaris yang masuk ke Yerusalem atau di tanah Kanaan misalnya. Coba kita lihat bagaimana viralnya orang-orang Kristen yang memikul salib tiba-tiba diludahin, dianggap mereka sebagai Abu Dasarah, dianggap sebagai najis, dianggap orang-orang haram, dianggap sebagai orang-orang bidat penyembah berhala. Itu fakta, Bang. Makanya orang Yahudi berdiri, orang Kristen juga berdiri, Islam juga berdiri. Bedanya, Islam tidak mengaku berasal dari Yahudi, itu Islam. Kalau Kristen mengaku berasal dari Yahudi. Sementara Yahudinya diajarkan waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Maksudnya waspadalah kepada non-Yahudi yang ngaku Yahudi. Kalau Islam, ya Islam, bukan Yahudi. Islam, Al-Quran tidak berasal dari perjanjian lama, bukan penggenapan dari perjanjian lama. Al-Quran itu berbeda dengan perjanjian baru, dituliskan untuk dicocok-cocokkan dengan perjanjian baru milik orang Yahudi. Nah, satu hal 30 detik yang harus dipahami oleh orang Kristen sedunia adalah kitab yang mereka genggam menjadi satu clipping dengan perjanjian baru itu sebenarnya bukan perjanjian lama. Justru yang dikatakan oleh Kristen perjanjian lama sebenarnya itu adalah perjanjian baru. Di mana itu tertulis? Yeremia 31 nomor 31, 32, 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Dengan siapa? Dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa perjanjian barunya? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Simpulnya adalah satu, Tuhan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda. Dua, simpul kedua, hukum perjanjian baru, hukum Torah adalah perjanjian baru. Dua simpul ini tidak bisa dirubah. Dua simpul ini tidak bisa dirubah. Sedangkan Tuhan tidak pernah melakukan perjanjian baru dengan orang Romawi, orang Yunani alias Kristen. Demikian, Bang. Iya, Bang Suma. Ya, itu kita gini bicara ketuhanan ya. Ya seperti tadi dari awal-awal Bang Suma naik ya, saya udah jelaskan bahwa kalau berbicara ketuhanan ya kan sampai kiamat juga kita nggak ketemu karena agama itu ya subjektif ya, intinya agamamu agamaku gitu kan. Tapi ya teman-teman hanya itu bagaimana Anda mengatakan Kristen ketuhanan Yesus. Ya saya jawab yang sesimpel-simpel aja ya, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kan penuh dosa mulai dari zaman apa itu Israel ya keluar dari tanah Mesir, dikasih hukum Taurat yang begitu keras, tapi mereka juga masih bebal juga, keras kepala, tidak setia ya kan. Makanya Tuhan datang menjelma menjadi manusia, itu kemenangan kami ya. Jadi teman-teman jangan inilah itu ya, itu menurut kami ya kan, karena saya katakan itu subjektif jadinya. Jadi Yesus itu ya datang, dia dari orang Yahudi memang sebenarnya ya, dia datang untuk orang Yahudi, tapi orang Yahudi menolak dia ya kan. Jadi keselamatan buat orang Yahudi harusnya menerima keselamatan ditolak
Karena mereka nggak percaya kok Tuhannya bisa mati. Itu menurut keyakinan orang Yahudi. Yesus juga kenapa dia mengatakan anak Allah, dia menyamakan dia dengan Allah. Itu ya salah satu alasan kenapa Yahudi pengen supaya Yesus itu disalibkan. Tapi memang itu sudah karya Tuhan. Itulah teman-teman Muslim pasti akan bingung. Karena itu karya Tuhan ya supaya manusia itu bisa diselamatkan ya, datang sebagai penebus. Ya, jadi seperti begitu keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Jadi Yesus, orang Yahudi yang menolak itu, makanya Yesus belum terangkat ke surga mengatakan pergilah ke segala bangsa, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di situ ada Tritunggal. Memang nggak tertulis Tritunggal. Tritunggal kan cuma istilah. Tapi Yesus mengatakan pergilah ke segala bangsa, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah Tritunggal itu. Kan teman-teman, di mana ada tertulis Tritunggal? Tidak ada memang tertulis, tapi itu tersirat di situ kata itu. Jadi begitu panjang Bang Suma kalau kita ini berbicara yang itu. Jadi bersifat umum. Sulit kita nggak akan ketemu. Saya udah katakan Baik, sampai Bang, kiamat juga nggak akan ketemu Bang. Begitu Bang Suma. Baik. Silakan. Oke, baik. Saya menghargai ya, saya sangat menghargai iman saudara Kristen itu pencipta langit dan bumi yang orang Yahudi sebut Elohim atau Hasem, Yod-Heh-Vav-He, inkarnasi menjadi manusia. Saya hargai itu. Itu iman saudara saya Kristen yang saya kasihi. Mereka mengimani Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan kita ini berinkarnasi menjadi makhluk, bahkan sampai pada level menjadi mayat. Itu iman saudara saya Kristen. Saya hargai itu. Tetapi permasalahannya kemudian ketika ditanya, untuk apa pencipta langit dan bumi kita menjadi mayat? Apa jawaban saudara Kristen? Untuk mengasihi manusia, supaya dia memperlihatkan betapa dia cintanya kepada manusia, supaya memperlihatkan betapa sayangnya Tuhan pencipta langit dan bumi, sehingga dia mengaruniakan anaknya, sehingga anaknya ini adalah dirinya sendiri, sehingga yang mati ini adalah dirinya sendiri, dan dia tidak dibunuh tetapi menyerahkan dirinya. Inilah poinnya sebenarnya. Nah sekarang permasalahan yang muncul bukan antara iman yang kita pertaruhkan, tidak. Ini adalah prospeknya akal dan wahyu. Tuhan ketika bercerita tentang dirinya, tentang kemurkaannya, tentang kasih sayangnya, itu ada kaidahnya, ada patokan-patokannya. Contoh, Yehezkiel 5 misalnya. Kalau kita baca satu perikop betapa murkanya Tuhan kepada Yerusalem, kepada Bani Yakub, kepada Bani Israel, ketika Tuhan melihat kelakuan-kelakuan mereka melanggar setiap perintah yang didatangkan oleh Tuhan kepada diri mereka. Yehezkiel 5. Kalau kita lihat lagi di Yehezkiel 4:4, bagaimana kemudian Tuhan murka semurka-murkanya, menjadikan kutukan-kutukannya itu terhadap Bani Israel Yerusalem, dikarenakan mereka orang-orang Yahudi membiarkan orang-orang najis masuk ke rumah ibadah mereka. Lanjut lagi kita. Kalau kita lihat di Yesaya 6:6, bagaimana kemudian Tuhan datang dengan nyala apinya untuk menghanguskan orang-orang yang memakan babi dan seterusnya. Lalu bagaimana kemudian Tuhan bersumpah dengan dirinya sendiri tidak akan memasukkan orang-orang yang tidak bersunat di dalam kota Yerusalem lama dan Yerusalem baru. Ini harus dipahami secara kontekstual. Jadi tidak hanya mengada-ngada secara iman, tetapi harus berdata. Pendekatan logika dan pendekatan wahyu yang harus kita gunakan. Maka ketika kita melihat apa yang tertuang di dalam pengajaran Yesus misalnya, ini di luar daripada konteks imannya Kristen, kita hanya berbicara data dan akal sehat. Yohanes 7 nomor 49, apa kata Yesus? Orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat terkutuk. Coba, orang yang tidak mengenal hukum Taurat terkutuk. Lalu kalau kita melihat di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuk orang yang tidak menepati perkataan-perkataan, hukum-hukum, ketetapan, aturan-aturan, perintah-perintah yang ada dalam hukum Taurat dengan perbuatan. Terkutuk. Coba. Jadi Yesus mengatakan terkutuk orang
orang yang meninggalkan hukum Taurat. Elohim mengatakan terkutuk orang yang meninggalkan hukum Taurat. Bahkan kalau kita lihat di dalam Ulangan 21 nomor 23, apa kata Tuhan di sana? Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalaman pada tiang, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada pagi hari itu juga. Sebab orang manusia yang digantung secara terkutuk oleh Elohim, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Ini sadis loh. Orang yang melanggar hukum Taurat, orang yang melanggar perintah Tuhan, dihabisin oleh Tuhan. Dihabisin. Tiba-tiba dengan beringasnya Tuhan yang maha perkasa, maha kuasa, yang penuh dengan keadikdayaan ini, tiba-tiba kemudian menjadi letoi, menjadi bayi yang keluar dari kandang binatang. Ini logika mana yang bisa make? Tuhan menggulung langit dan bumi dengan murkahnya, dengan apinya menghanguskan semuanya. Pemakan babi dilahat dengan apinya dan seterusnya. Bahkan Tuhan mengatakan cungkil mata, potong tangan. Kok tiba-tiba hal itu terjadi karena pelanggaran terhadap perintahnya? Tiba-tiba ada sekelompok manusia dari barat menghapuskan semua aturan-aturan Tuhan dan mengatakan Tuhannya menjadi bunglon, seketika menjadi bayi yang keluar dari rahim, lahirnya di tempat binatang, kemudian besar mengajarkan ajaran kasih, dan dia adalah manusia pernah menjadi mayat. Siapa yang percaya Tuhan jadi mayat, pernah menjadi mayat, dia akan diselamatkan. Ini konsep yang tidak rasional tapi irrasional. Jadi dua pembeda yang harus diakui. Kristen dengan imannya kita hargai, tetapi sangat disayangkan itu tidak berpola kepada akal dan wahyu, hanya semata-mata karena mimbar dan khotbah gereja saja. Itu saya hargai, Bang. Tapi ketika kita berbicara akal dan wahyu, Kristen tidak punya ruang, sama sekali nggak punya ruang. Kristen hanya bisa diimani dengan dogma dan doktrin. Jangan sekali-sekali menggunakan akal sehat ketika Anda ingin menjadi orang Kristen atau ingin tetap mati dalam keadaan Kristen. Ketika berbicara Bible, jauhkan akal Anda dari Bible, maka Anda akan mati dalam keadaan Kristen. Percaya sama saya. Silakan. Oke, Bang Suma, luar biasa. Bang Suma ini mungkin hampir tiap hari baca Alkitab ya. Ya, tapi ada juga yang saya luruskan, Bang Suma. Ya, itu tadi Bang Suma mengatakan begitu besar kasih Allah itu, dia tahu juga ayatnya itu ya, karena kasih Allah kepada manusia, Allah menyayangi umatnya, itu saya garis bawahi. Itu memang di situ tertulis. Tapi ada beberapa yang saya luruskan. Yang menyangkut masalah hukum Taurat ya. Hukum Taurat itu hukum keras loh. Itu memang itu untuk orang-orang umat Yahudi pada saat itu, orang Israel, karena mereka kan bangsa setia, bangsa Israel. Itu ya, makanya Tuhan menurunkan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu keras buat mereka karena mereka juga nggak setia. Ya, mereka masih bikin patung dari sapi emas, ya. Padahal Musa sudah ada di situ, kayaknya diturunkan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu seperti Tuhan mengangkat pedang kepada umatnya. Begitu kerasnya Tuhan kepada umat Israel pada saat itu. Tapi mereka juga masih sampai sekarang juga, coba lihat tuh Israel apa yang dilakukan di sana, ya kan? Jadi tapi makanya muncul ayat, karena begitu besar kasih Tuhan kepada manusia ya, umatnya, maka ia mengaruniakan anaknya, itulah Yesus ya. Yesus itu Allah sebagai penyambung antara Allah Tuhan pencipta dengan umatnya, supaya umatnya itu tidak semakin jauh dari dia. Jadi Yesus itu sebagai penyambung juga ya, hubungan manusia dengan Allah, karena di perjanjian lama manusia untuk mencapai Allah kan susah. Allah itu maha besar, berbuat dosa ya harus bikin pengorbanan apa yang hewan binatang yang layak, yang baru bisa diterima. Tapi dengan datangnya Yesus ya harus begitu lagi. Sudah cukuplah Yesus mati di kayu salib, ya kan? Jadi apa ya tadi saya katakan, ya itulah hukum Taurat itu. Yesus datang menyempurnakan hukum Taurat dengan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Jadi dia menyempurnakan hukum kasih itu, karena hukum Taurat tidak semua orang bisa melakukan hukum Taurat. Tidak semua, karena hukum Taurat itu ya itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi itulah hukum kasih.
Jadi nggak perlu lagi menjalankan hukum Taurat yang begitu keras. Tapi kalau mau jalannya tidak masalah kalau yang sanggup. Nah, tidak ada ini karena itu masih berlaku. Yesus mengatakan aku tidak mengubah hukum Taurat setitik pun. Nah, tapi Yesus menyempurnakan hukum pertama dan terutama yaitu hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Iya seperti begitu Bang Sumar. Saya nggak terlalu panjang kok. Silakan. Baik, baik Bang. Jadi kalau kita berbicara mengenai kasih nih, itu betul. Yesus itu adalah utusan Tuhan yang mengajarkan kasih. Itu harus diimani. Umat Islam mutlak hukumnya mengimani itu. Bahwa Nabi Rasul yang datang kepada Bani Israel, yang umat Islam sebut Nabi Isa alaihissalam, yang teman Kristen sebut Tuhan Yesus, betul itu mengajarkan kasih. Kita harus akui, sekarang permasalahannya muncul lagi nih ketika kita berbicara mengenai kasih. Sebelum kita ke sana, kita lihat apa yang dituangkan oleh Nabi Musa alaihissalam di dalam kitab Ulangan menurut iman kita, saudara kita Kristen. Ulangan 30 nomor 11. Sebab perintah-perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh untukmu. Jadi sebenarnya tidak ada yang sukar. Hukum Taurat itu yang mana yang sukar? Jangan makan babi nggak sukar kok. Apalagi puasa nggak sukar. Jangan buat patung nggak sukar. Apalagi hormati orang tuamu nggak ada yang sukar. Dia hukum Taurat itu nggak ada yang sukar. Tak ada yang suka di hukum Taurat itu. Oh, hanya orang yang mengada-adakan bentuk penolakan kekufuran terhadap perintah itu yang mengatakan sukar. Sebenarnya ajaran Kristen itu lebih sukar. Jauh lebih sukar ajaran Kristen itu daripada hukum Taurat. Karena kalau di ajaran Kristen dikatakan salah satunya, barang siapa yang meminta kepadamu, jangan kau katakan tidak, tapi berikan apa yang dia minta dan jangan pernah kau tolak. Itu perintah di Kristen. Jadi kalau ada yang minta biji mata, kasih. Itu lebih berat ajaran Kristen sebenarnya. Tapi kita tidak ke situ. Sekarang arahnya tentang ajaran kasih. Yesus mengatakan hukum utama itu adalah kasihi Allah, kasihi Elohim, kasihi Tuhan. Itu betul. Jadi hukum yang terutama itu harus diutamakan. Tidak ada guna hukum kedua dilaksanakan kalau hukum utama tidak didirikan. Hukum utama dulu harus ditegakkan, baru kemudian hukum kedua bisa dijalankan. Tidaklah orang bisa disebut sarjana kalau dia tidak lulus SMA dulu. Harus SMA dulu baru bisa dikatakan lulusan sarjana. Jadi kalau ada orang punya ijazah S1 tetapi kemudian dia tidak punya ijazah SMA, yakin dan percaya selama Anda waras, yakini bahwa ijazahnya itu pasti palsu. Kalau ada orang mengatakan kasih kepada sesama manusia tapi dia tidak kasih kepada pencipta langit dan bumi, katakan kepada mereka, mereka adalah orang-orang munafik, mereka adalah orang yang berkasih sayang palsu. Mari kita uji sekarang. Apa kata Tuhan dan apa kata Yesus? Kasihilah Allah, kasihilah Elohim, kasihilah Yod He Vav He Hashem dengan segenap akal budi. Nah sekarang permasalahannya, perintah mengasihi itu termaktub di dalam kitab Ulangan. Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Elohim dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Elohim dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, berpegang kepada segala peraturannya, dan berpegang kepada setiap perintah-perintahnya. Pertanyaannya, hukum kasih pertama ini Kristen lolos tidak? Tidak. Lolos tidak Kristen ini? Mau sekte apapun? Tidak. Lillahi ta'ala, tidak ada satupun orang Kristen yang lolos dari hukum pertama ini kecuali mereka yang sudah mu'allaf. Subhanallah. Haruslah engkau melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Elohim dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, perannya dan perintahnya. Masya Allah, ini Kristen tak bisa lolos ini.
perintah-perintah yang ada di dalam ketetapan ketentuan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Kata Kristen, Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Tuhan kita Yesus, maka Tuhan kita telah membatalkan segala perintah, ketetapan dan aturan-aturan Tuhan dan segenap perintah yang ada di dalamnya. Berarti bagaimana mungkin Kristen mau lolos lagi di dalam kasih kepada Allah, sementara hukum-hukum sebagai kunci untuk kasih kepada Allah sudah ditiadakan. Nonsense alias bullshit. Sekarang kasih yang kedua. Kasih yang kedua, apa itu? Mengasihi sesama manusia. Dengan apa cara mengasihi? Mengajarkan ketetapan, peraturan, ketentuan, hukum-hukum dan perintah-perintah Tuhan kepada mereka agar mereka jalankan supaya lanjut usianya, supaya lanjut hidupnya dan kelak akan masuk ke dalam surga. Apa pembenarannya? Markus 9 nomor 42 yang tadi. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan kepada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Pertanyaannya, apakah bapak-bapak Kristen, ibu-ibu Kristen atau bapak-bapak gereja tergolong menyesatkan ketika mereka mengajarkan anak-anak jemaat sekolah minggu untuk menyembah kepada manusia Yesus? Menyesatkan atau tidak? Menyesatkan. Apakah tergolong menyesatkan ketika bapak-bapak gereja, pastor, sekolah minggu menatar orang-orang, anak siswa dan siswinya kemudian menjalankan suatu aturan manusia dan meninggalkan aturan Tuhan dengan mengatakan bahwa perintah Torah itu sudah tidak berlaku lagi? Menyesatkan atau tidak? Menyesatkan. Jadi Kristen ini Al-Quran katakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah kelompok yang seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Karena mereka tidak kasih kepada Tuhan dan juga tidak kasih kepada sesama manusia. Gol tempatnya finnar khalidina fiha abada. Itu bang. Jadi kalau kita berbicara mengenai kasih, di Kristen itu nggak ada kasih. Kasih kepada Tuhan tak ada, kasih kepada manusia tak ada. Tapi kalau berhubungan, hubungan kepada yang mereka sebut Tuhan ada, hubungan kepada manusia juga ada. Tapi kasih, nonsense, bullshit. Di Kristen tak ada kasih kepada Tuhan dan tak ada kasih kepada sesama manusia. Kenapa? Karena implementasi kasih itu adalah ketaatan, setia, menjalankan segala ketetapan, peraturan dan perintah-perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu menurut Ulangan 6, Ulangan 4, jangan ditambah, jangan dikurangi, tapi ajarkan kemudian segala hukum-hukum yang datang kepada Musa, kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu, kepada cucu-cucumu, kepada istrimu, kepada suamimu, tetanggamu. Ajarkan mereka pada saat mereka duduk, pada saat mereka baring, pada saat mereka berjalan, pada saat mereka berlari, dan tuliskan di pintu-pintu kalian supaya kalian tetap setia menjalankan perintah-perintahku. Apakah ini berlaku di Kristen? Tak ada. Tak ada. Kristen itu sebuah pengajaran, sebuah komunitas yang tidak menjalankan perintah Tuhan tapi menjalankan perintah manusia. Yahudi ada tertulis, tidak dipraktekkan. Kemudian Kristen tak ada tertulis tapi dipraktekkan. Contoh, nyembah Yesus ada perintah tertulis? Tak ada. Ibadah hari Minggu ada perintah tertulis? Tak ada. Apalagi menjadikan kemudian Tuhan menjadi 3 pribadi ada terus? Tidak ada. Natal ada tertulis? Tak ada. Jadi yang tidak tertulis dijalankan, yang tertulis ditinggalkan. Yahudi tertulis ditinggalkan, Kristen tidak tertulis dilaksanakan. Tapi kalau Islam tertulis dilaksanakan. Yang terekam di kitab suci dilaksanakan, ditunaikan, dipraktekkan. Jadi teori dan praktek sejalan. Sementara Kristen teorinya beda, prakteknya juga berbeda. Demikian.